واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitaba wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Tanbihun inna awwala wajibin 'alal aba'i lil auladi ta'limuhum anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ulida bu'itsa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinati. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa, yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru-guru kita, hadirin jamaah ta'lim Masjid At-Taqwa yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayah, ditambah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita masih menyempatkan waktu sambil menunggu datangnya waktu isya dengan menunaikan kewajiban berikutnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita,
Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. La hadihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabatikal maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita melanjutkan bacaan dari kitab Irsyadul Ibad. Kita malam ini akan membahas tentang apa yang pertama kali wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita dan apa yang pertama kali yang wajib kita pelajari. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa yang pertama kali wajib yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan apa yang pertama kali wajib kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Tanbihun, ini suatu peringatan. Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil auladi, sesungguhnya yang pertama kali wajib atas orang tua terhadap anak-anaknya. Apa yang pertama kali wajib atas orang tua terhadap anak-anaknya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Yang pertama kali wajib diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Mekah dan diangkat menjadi rasul ketika beliau masih di kota Mekah. Itu yang pertama. Sehingga anak-anak kita itu nanti kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum anak kita ini diajarkan segala sesuatu daripada pengetahuan agamanya, segala sesuatu tentang kewajibannya, maka yang pertama kali yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah ta'limuhum annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa wulida wa bu'itsa bi Makkah. Beliau dilahirkan dan diangkat menjadi rasul. Beliau dilahirkan di Mekah dan diangkat menjadi rasul ketika beliau masih berada di kota Mekah. Itu yang pertama. Nah, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Ini hikmahnya, apa hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan di bulan-bulan haram? Di sini diterangkan waqila wal hikmatu fi kauni wiladatihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairil ashhuril hurumi tasharrufaz zamani bihi. Hikmah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di bulan-bulan haram, tetapi di bulan Rabiul Awal. Hikmahnya adalah tasyarrufaz zamani bihi, agar bulan yang Rasulullah dilahirkan pada bulan tersebut ini menjadi mulia dengan sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah dilahirkan di bulan Muharram, itu bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia karena bulan Muharram itu termasuk al-ashhurul hurum. Jadi bulan Muharram itu sudah mulia.
Dikarenakan bulan Muharram itu termasuk al-Ashhurul Hurum, bulan haram. Kalau seandainya Rasulullah dilahirkan di bulan Dzulqa'dah, itu bulan Dzulqa'dah itu sudah menjadi bulan yang mulia, karena bulan Dzulqa'dah itu termasuk al-Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan haram. Begitu pula bulan Dzulhijjah dan bulan Rajab. Itu bulan-bulan tersebut itu sudah mulia, dikarenakan bulan tersebut termasuk al-Ashhurul Hurum. Dari karena itu hikmahnya kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan-bulan haram, tapi beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ini agar bulan yang di situ Rasulullah dilahirkan menjadi bulan, bahkan menjadi bulan yang paling mulia, melebihi bulan-bulan haram. Coba Pak, dulu bulan Rabiul Awal sama sekali tidak terkenal. Ya, sebelum baginda Rasulullah dilahirkan, bulan Rabiul Awal tadinya bulan itu tidak terkenal bulan tersebut. Tapi kalau bulan-bulan haram sudah terkenal. Dari zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang terdahulu sudah mengenal bulan-bulan haram ini. Tapi bulan Rabiul Awal belum terkenal sama sekali ketika itu. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang paling terkenal, bahkan menjadi bulan yang paling mulia dari sekalian bulan setelah bulan suci Ramadan. Itu begitu hikmahnya. Maka yang pertama kali wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida wa bu'itsa bi Makkah. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau juga masih berada di kota Mekah. Tuh. Dan beliau dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Wulida nabiyyukum yaumal isnaini wa kharaja min Makkah yaumal isnaini wa dakhala al Madinata yaumal isnaini wa tuwfiya yaumal isnaini." Kata sahabat Ibnu Abbas, "Wulida nabiyyukum yaumal isnaini." Nabi kamu sekalian dilahirkan pada hari Senin. Wa kharaja min Makkah, dan beliau keluar dari Mekah, hijrah ke Madinah, keluar dari Mekah pada hari Senin, kata sahabat Ibnu Abbas. Wa dakhalal Madinata yaumal isnaini, dan beliau masuk ke kota Madinah juga pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal isnaini, dan beliau juga wafat pada hari Senin. Tuh kata sahabat Ibnu Abbas. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, wulida nabiyyukum yaumal isnaini wa kharaja min Makkah yaumal isnaini wa dakhala al Madinata yaumal isnaini wa tuwfiya yaumal isnaini. Dilahirkan nabi kamu sekalian yaitu Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, dan beliau keluar dari Mekah juga pada hari Senin. Beliau juga masuk ke kota Madinah pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal isnaini, dan beliau juga wafat hari Senin. Nah, sekarang bagaimana ketika masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan bagaimana keadaan pada saat juga Rasulullah wafat? Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minhu kullu syai'in." Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, adha'a minha kullu syai'in, maka masuknya Rasulullah SAW itu menerangi segala sesuatu. Adha'a minha kullu syai'in, Rasulullah SAW menerangi segala sesuatu. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'in,
Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pada hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azlama minha kullu syai'in, segala sesuatu menjadi gelap gulita. Tuh keadaan pada saat Rasulullah datang ke kota Madinah. Makanya Rasulullah itu disambut pada saat beliau datang ke kota Madinah, asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husni ma ra'aina quttu ya wajhas sururi. Tuh sambut tuh, tola al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Ini suatu ungkapan, suatu tasbih dan kinayah bahwasanya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerangi penduduk Madinah sebagaimana bulan purnama menerangi muka bumi di malam hari. Tala al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Itu seperti itu. Mereka mentasbihkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tasbih balig. Kalau dalam istilah ilmu balaghah ini tasbih balig. Ya. Ada tuh tasbihnya dan dibuang wajah syabihnya. Ya. Rasulullah diserupakan dengan bulan purnama. Sebagaimana bulan purnama menerangi malam yang gelap gulita, seperti itulah kedatangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, menerangi seluruh kota Madinah, menerangi seluruh penduduk kota Madinah. Tuh kata sahabat Anas bin Malik, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kulla syai'in falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adzlama minha kullu syai'in. Tatkala hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka kedatangan Rasulullah SAW itu menyinari segala sesuatu. Dan tatkala Rasulullah wafat, pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi gelaplah segala sesuatu. Tuh, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan masih berada di kota Mekah. Kemudian wa mata wa dufina bil Madinati, dan beliau wafat serta dimakamkan di kota Madinah. Beliau wafat di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita pengen tahu dulu Rasulullah itu tinggal bersama istrinya Aisyah itu di mana gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu dulu Rasulullah SAW tinggal bersama istri beliau Aisyah itu di mana, tuh yang sekarang jadi makam Rasulullah, disitulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada suatu faedah berkenaan dengan tadi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu wajib kita ajarkan, kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Di sini ada suatu peringatan, kata ulama, wa amalul maulidi wajtima'un nasi mustahsanun. Wa amalul maulidi, dan mengadakan peringatan maulid, bahasa kita memperingati maulid. Wajtima'un nasi, dan berkumpulnya manusia pada hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, mustahsanun, itu dipandang bagus, kata para ulama seperti itu. Makanya kalau kita kemudian mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, Al-Imam Abu Syamah guru daripada Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqati wal ma'rufi wa izhariz zinati was sururi
fa inna fihi mal ihsani lil fuqara'i isy'aran bi mahabbatihi wa ta'dhimihi wa syukran lillahi ala ma manna bihi alaina. Kata Imam Abu Syamah ini adalah salah seorang dari guru Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kata beliau, wa min ahsani ma butudi fi zamanina, dan di antara yang termasuk paling bagusnya perkara yang diadakan baru pada zaman kita ini. Di antara paling bagusnya perkara yang diadakan baru pada zaman kita ini adalah ma yuf'alu kulla amin, adalah apa yang dilakukan di setiap tahun fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, pada hari berbetulan dengan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minas sadaqati, kita banyak bersedekah di situ, wal ma'rufi, dan melakukan banyak macam-macam kebaikan, wa idhariz zinati wasururi, menampakkan kegembiraan di hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fihi ma'al ihsanil fuqara, karena sesungguhnya padanya disertai kita berbuat baik kepada para fuqara itu isy'aran bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai bentuk ungkapan rasa gembira kita dengan bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu isy'aran bi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, sebagai bentuk memuliakannya kita atau mengagungkannya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukran lillahi ala ma manna alaina, sebagai bentuk syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa anugerah Allah kepada kita? Sebagaimana firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu anugerah Allah kepada kita berupa diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mengenai apa yang pertama kali yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, kemudian beliau diangkat menjadi rasul juga ketika beliau masih berada di kota Mekah, kemudian beliau wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Nah, selanjutnya wa'lam anna awwala ma yalzamul mukallafu ta'allumasy syahadataini wa ma'nahuma. Selanjutnya bahwasanya yang pertama kali wajib anna awwala ma yalzamul mukallafa ta'allumu syahadataini wa ma'nahuma, bahwasanya yang pertama kali wajib atas seorang mukallaf. Nih sekarang bagi kita nih, kalau tadi yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, sekarang yang pertama kali wajib kita pelajari. Apa yang pertama kali wajib kita pelajari? Yaitu ta'allumus syahadataini wa ma'nahuma. Yang pertama kali wajib kita pelajari adalah mempelajari dua kalimat syahadat, wa ma'nahuma, dan makna keduanya. Itu harus kita ketahui. Kita pelajari dua kalimat syahadat. Sampai ada orang muslim dia nggak hafal dua kalimat syahadat, mungkin saja karena saking awamnya, ya, karena dia ini Islamnya Islam karena apa? Keturunan, ya. Karena kalau kedua orang tuanya muslim, otomatis anaknya muslim. Dalam makalah para ulama mengatakan yatba abahu, nah, dalam hal nasab ngikutin bapak. Wa fid dini a'lahu, dalam urusan agama yang paling tingginya yaitu Islamnya. Ya. Nah, cuman karena saking awamnya sampai orang lantas sampai nggak hafal dia dua kalimat syahadat.
Maka yang pertama kali wajib atas orang mukallaf yaitu mempelajari 2 kalimat syahadat sekaligus. Apa itu? Wa maknahuma, sekaligus mempelajari makna daripada 2 kalimat syahadat. Kita harus ketahui bahwasanya kenapa dinamakan 2 kalimat syahadat? Karena syahadatnya tersebut terdiri dari 2 persaksian. Syahadat itu kan artinya persaksian. Dikatakan 2 kalimat syahadat karena kalimat tersebut terdiri dari 2 persaksian. Persaksian yang pertama yaitu syahadatut tauhid, persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu persaksian kita, syahadatut tauhid, persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tuh. Yang kedua, pada kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadatur risalah, persaksian kita akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari 2 kalimat syahadat. Bahwasanya makna dari 2 kalimat syahadat, yang pertama, pada kalimat syahadat tersebut sebagai bentuk persaksian kita akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, kemudian persaksian kita yang kedua, kita bersaksi akan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ucapan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh. Selanjutnya wa jazmu i'tiqadihi, dan yang harus pertama kali kita pelajari, yang pertama kita mengetahui atau mempelajari 2 kalimat syahadat beserta maknanya. Selanjutnya wa jazmu i'tiqadihi, dan kita harus mantap di atas i'tiqad ini. Tuh, kita harus mantap di atas i'tiqad tersebut. Jangan sampai i'tiqad kita lantas apa? Melenceng. Tuh, yang harus kita ketahui itu. Wa jazmu i'tiqadihi, dan kita mantap di atas i'tiqad 2 kalimat syahadat tersebut. Jangan sampai lantas i'tiqad kita ini melenceng. Itu yang pertama. Nah, sekarang makna kalimat yang pertama, i'tiqad yang ada pada makna asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Nah, wa maknal kalimatil ula ayya'lama wa ya'taqida wa yu'mina alla ma'buda bihaqqin mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu mawjudun wa sabitun fil wujudi illallah. Makna kalimat yang pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah ayya'lama wa ya'taqida. Nah, ini yang makanya kita harus mantap di atas i'tiqad ini, bahwa dia yakin, wa ya'taqida, dan dia beriktiqad. Harus mantap i'tiqad kita ini, bahwasanya alla ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah. Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk disembah itu mustaghniyan an kulli ma siwah. Allah taala itu maha terkaya dari segala sesuatu, enggak butuh kepada sesuatu pun daripada makhluk ini. Sebagaimana firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah taala berfirman, wa man kafara, dan siapa orang yang kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah taala itu maha terkaya dari sekalian alam. Allah enggak butuh dengan sesuatu pun daripada makhluk ini. Itu i'tiqad kita, bahwasanya Allah taala yang berhak untuk disembah tersebut mustaghniyan an kulli ma siwahu, bahwasanya Allah taala itu maha terkaya dari segala sesuatu. Allah taala tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Kemudian wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu, dan segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala tidak butuh kepada segala sesuatu pun, tapi segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu sekalian itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada sesuatu pun. Al-Hamid, dia pula yang lagi maha terpuji. Itu i'tiqad kita harus mantap di situ, ya. Itu bahwasanya semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha terkaya daripada segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, sedangkan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi itu yang pertama kali wajib kita pelajari, summa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhid. Kemudian kita wajib mempelajari zahirnya ilmu tauhid, wa sifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa illam yakun anid dalili, sekalipun tidak berdasarkan dalil, dikarenakan kita awamnya. Kita wajib mempelajari zahirnya ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan ilmu tauhid ini mencakup 3 bahasan. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nabawiyat, yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat itu adalah masalah-masalah yang dibahas padanya, pada ilmu tauhid itu masalah-masalah yang dibahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, serta sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat. Yang mustahil bagi Allah 20 sifat. Yang jaiz 1, udah 40 sifat. Nah, bahasan yang kedua, bahasan ilmu tauhid yang kedua adalah nabawiyat, yaitu masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tauhid yang berkaitan tentang kerasulan, baik tentang sifat-sifat wajib bagi para rasul, maupun sifat-sifat yang mustahil bagi para rasul, maupun sifat yang jaiz bagi para rasul. Yang wajib bagi para rasul 4, yang mustahil bagi para rasul 4, yang jaiz 1, 9 jadinya, ya. Jadi semuanya 9. Tadi yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz 1, 41. Yang wajib bagi para rasul 4, 45 udah tuh. Yang mustahil bagi para rasul 4, 49, yang jaiz bagi rasul 1, 50. Ini wajib setiap orang khamsina aqidatan. Setiap orang mukallaf, ini setiap kita ini wajib mengetahui 50 aqaid ini, ya. Itu seperti itu. Nah, maka kewajiban bagi kita yang pertama kali selanjutnya adalah wa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhid, mempelajari zahirnya ilmu tauhid dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 itu bahasan ilmu tauhid. Yang satu lagi sam'iyat. Jadi bahasan ilmu tauhid itu 3. 1 ilahiyat, yaitu bahasan di dalam ilmu tauhid yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Yang kedua tadi nabawiyat, yaitu bahasan di dalam ilmu tauhid yang berkenaan dengan baik dari sisi mustahilnya atau yang jaiz. Nah, yang ketiga bahasan ilmu tauhid itu tentang sam'iyat, yaitu perkara-perkara yang kita dengar tentang perkara tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tentang para malaikat. Kita tahu dari mana itu adanya para malaikat, gitu kan ya? Tentang adanya alam barzah, tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya mahsyar, amal, kemudian surga dengan neraka. Dari mana kita dengar itu? Dari mana kita tahu semuanya? Kita dengar itu semuanya dihabarkan dari Al-Quran ataupun dari hadis baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah menghabarkan wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan seterusnya. Tuh, tentang perkara yang gaib di awal surat Al-Baqarah, Al-Quran sudah memberitahu tentang sifat orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh, seperti itu. Nah, ini perkara-perkara yang pertama kali wajib dipelajari oleh orang-orang mukallaf. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya summa ma yahtaju ilaihi li iqamati faraididdin ka arkanis shalah was shaumi wa syurutihima waz zakat. Selanjutnya yang wajib kita pelajari apa-apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan dalam rangka untuk menunaikan kewajiban agama kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji kalau memang dia termasuk orang yang mampu, dan seterusnya, perkara-perkara yang wajib. Maka kesimpulannya berarti yang wajib kita pelajari yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih. Nah, nanti wa ta'allumu dawa'i amradil qulubi kal hasadi war riya'i wal ujbi wa ghairi dzalika. Selanjutnya kita pelajari juga yang berkaitan dengan masalah hati, penyakit-penyakit hati seperti ujub, riya dan sebagainya, atau dikenal dengan ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini yang wajib kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Selesai ya? Udah 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amaika bima zidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal amwatal malikal hamdi wa minkal farju likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka man nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa shifaa min kulli bi rahmatika min rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa taqina imama rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.